Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-mutawwaji bil karamah wal muzallali bil ghamamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil ikhtisaril kalam al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai kiram, asatidil azam, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, semua lapisan masyarakat yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriyin, santriyat, terlebih spesial akhinal kiram, sahibul majlis tazkiyatun nufus ya, yang begitu sangat saya hormati, dan semoga para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh agama Allah berikan kesehatan lahir batin, dan semua masyarakat yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka idharus surur bita'zim ala maulidir rasul. Mudah-mudahan ahlul qaryah baik yang hadir atau yang tidak hadir berkah daripada maulid malam ini Allah berikan ampunan dosa dan rahmat, amin. Semua kita yang hadir mudah-mudahan berkah daripada maulid dan pengajian malam ini Allah tambahkan taufik dan hidayah kita, amin, hingga kita dapat menambah kualitas dan aktivitas ibadah. Juga seluruh para sahabat pengurus Nahdlatul Ulama baik dari jajaran PCNU maupun dari MWC atau dari ranting, juga sahabat Ansor Banser, seluruh lembaga otonom dari Nahdlatul Ulama PC Depok. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini saya dapat bersilaturahmi, dan silaturahmi ini dalam rangka ta'zim wa takrim di Maulidin Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diaku, dianggap dan dicatat menjadi bab umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang akan mendapatkan kehidupan bahagia dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini penting anak dikendalikan dulu ini. Jadi kalau yang kiai ngomong, yang hadir juga ngobrol, terus yang dengerin diam. Kalau kiainya ngomong, yang hadirnya ngobrol, yang dengerinnya siapa? Nah ini ya jadi masalah ya. Kita sedang ta'zim wa takrim di Maulidin Nabi. Langsung wal 'asri innal insana lafi khusr. Saudara, ayat ini sebetulnya tidak ada kait mengait dengan ihtifal dan perayaan di malam ini. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak ada munasabah, walaupun tidak ada ta'alluq, paling tidak kita malam ini ngaji bersama menciptakan raudhah min riyadil jannah,
dalam acara Maulidin Nabi. Insya Allah karena tafsir, karena ayat, karena surat yang diturunkan itu al-ibrah la bi sabab, la bi khususis sabab, walakin bi umumil makna. Bukan soal penyebab turun bagaimana ini ayat, tapi walakin bi umumil makna. Seluruh kandungan daripada ayat Al-Quran merupakan cara, merupakan sistem yang Allah turunkan lewat baginda Nabi untuk kita sebagai umat agar bisa dapat menjangkau dan menuju Allah dengan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asri, demi waktu asar. Wa qasam al asri muqassam bih majrur. Kenapa Allah pakai nama waktu? Karena ruang dan waktu itu penting, saudara. Nabi Muhammad saja itu dilahirkan pakai waktu, Pak. Kalau kita bicara secara esensi dan hakikat, betul sekali bahwa Nabi Muhammad sudah mendapatkan kenabian walaupun beliau belum dilahirkan. Tetapi secara manusia yang dituntut ruang dan waktu, tepat pada malam Senin Qubailal Fajr, menjelang waktu fajar, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang dengan cahaya berpindah-pindah mula dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanaqalta fi aslabi arbabin sudadi kama samsu fi abra jihatatana qalu. Berpindahnya cahaya Nabi, saudara, bi aslab, mengikuti aslab, mengikuti perut, mengikuti pikiran, mengikuti fisik dan jasad orang-orang yang dipilih Allah. Saudara, Anda datang ke tempat ini murni pilihan Allah, saudara. Anda bisa duduk-duduk dari lepas Isya sampai detik ini pilihan Allah. Sudah barang pasti kita semua terciprat oleh cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pertama kita lahir menjadi umat Nabi, Pak. Yang kedua, alhamdulillah kita lahir di negeri Nusantara yang merupakan bongkahan surga yang Allah lemparkan ke muka bumi ini. Jadilah negeri Nusantara. Satu, kita syukur menjadi umat baginda Nabi yang tidak pernah meneteskan darah, namun kita beriman kepada Rasulullah. Kalau saya tanya semua yang hadir di tempat ini, apakah Anda cinta Nabi? Apakah Anda mahabbah kepada Rasul? Saya tanya, apakah ada di antara kita yang pernah melihat Nabi? Apakah Anda di antara kita yang pernah bermimpi bertemu Nabi? Apakah Anda yang pernah melihat bayangan Rasulullah? Apakah ada di antara kita yang pernah mendengar suara baginda Nabi? Loh, kok bisa? Yang tidak pernah dilihat secara fisik, namun begitu menspesialkannya umat Nusantara terhadap Rasulullah, saudara. Kalau saja ibu bapak sudah tidak ada, zarah kita ke makam ibu dan bapak, pertama nama siapa yang paling pertama kita mulai sebut dalam Fatihah? Tentu nama seorang Sayyidil Wujud wa sababi qadil mawjud, Sayyiduna wa syafi'una wa maulana Muhammad. Ini sengaja saya agak cepat ngaji karena saya itu tergantung bagaimana yang pertama. Kiai Saroman itu cepat tadi, orasinya luar biasa. Ini hebat ini. Apa karena sudah ikut PKP? Ya Reza. Enggak, karena kan emang orang NU tuh mesti begitu. Hari ini kudu nunjukin kita bahwa kita tuh orang NU. Orang menjadi NU itu pilihan Allah, Pak. Serius. Orang masuk Nahdlatul Ulama itu pilihan Allah. Karena memang konsep Nabi diutus ke muka bumi, Nabi itu ngajarin cerdas. Kalau di kemudian hari ada para ulama mengorganisir dirinya mereka masing-masing dengan tanpa melewat dari rel warasatul anbiya, tidak melewati fungsi sebagai pengayom umat, satu-satunya organisasi yang tidak pernah keluar daripada warasatul anbiya hanyalah Nahdlatul Ulama, saudara. Organisasi penting. Anda duduk ngadain maulid itu karena adanya NU.
Di sana karena nggak ada orang NU, di Arabnya sendiri tempat baginda Nabi dilahirkan, orang sana tuh nyebut bid'ah. Apa dia bilang maulid tidak dicontohkan Nabi? Ini jawaban bapak saya nih, abah saya dulu, Abah Haji, ini Abu Yasainan ini saudara saya. Jadi beliau itu sohibul karomah di Madinatul Depok. Jadi beliau itu orang yang memiliki keramat di kota Depok. Ini biarin saya aja yang kasih gelar Pak Haji Sainan Wali, gak apa-apa lah, biarin. Sekarang kan orang ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku sekarang itu. Saya dulu lepas pesantren pertama Kiai, saya bilang ke abah saya, bah, saya pengen mondok di Mesir. Abah saya jawab, karena Kiai ngomongnya pintar, jangan, mending di Bogor aja mondoknya. Enggak, saya pengen ke Mesir aja. Apa jawab bapak saya? Emang di Bogor ilmu udah habis ya? Lah belum sih. Ya kalau belum udah di Bogor aja. Saya Pak, saya pengen ke Mesir mondok. Bapak saya tuh baca tafsir tiap hari Jumat, Pak. Jawab bapak saya, dalam tafsir orang Mesir tuh cuma ada 2 orang. Pertama Nabi Musa, kedua Fir'aun. Mending kamu balik dari Mesir jadi Nabi Musa. Lah bagaimana kalau kamu balik dari Mesir jadi Fir'aun? Lah ternyata betul Pak sekarang. Orang Depok, orang Bogor, orang Banten, orang Jawa Barat, orang Nusantara yang dulunya masih maulid, masih ziarah kubur, masih bacanya manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, berangkatlah dia ke luar negeri, lah balik dia katakan maulid haram, dia katakan ziarah kubur musyrik. Lah kata saya, lah ini orang yang kata bapak saya ini yang dari luar negeri balik jadi Fir'aun. Maka alhamdulillah barokah daripada adanya Nahdlatul Ulama, kita masih bisa mengadakan acara Maulidun Nabi. Pak, ini jawabannya jawaban ilmu thariqah, Pak. Ini jawaban ma'rifat. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena hanya Nahdlatul Ulama yang sadar terhadap cahaya Muhammad yang masuk kepada diri kita masing-masing, Pak. Dalam diri kita mengalir cahaya Muhammad, bukan darah, Pak. Cahaya. Sekarang kan lagi repot-repotnya orang tuh urusin nasab. Makanya saya baca ayat wal asri. Kenapa saya baca wal asri? Ini teguran Allah bagi penduduk kota Mekah. Karena orang Mekah membangga-banggakan nasab. Nah ini orang masih bangga nasab itu masih zaman jahiliyah ya. Asli, suruh pindah aja ke Mekah semua. Lah bener Pak, zaman di kita sekarang ini udah nggak musim ngomong nasab Pak. Kita sekarang tuh ngomongin nasib. Betul? Iya, tak pedulilah kita nasab dari mana, Fir'aun ya Fir'aun lah. Yang penting hari ini kita diberikan iman Islam, kita bisa mahabbah kepada Rasulullah, lebih-lebih kita menjadikan Rasulullah sebagai sosok manusia yang paling baik dalam segi akhlak, yang paling baik di mata Allah, contoh bagi kehidupan manusia agar selamat dunia akhirat. Itu yang lebih penting buat kita. Setuju? Kenapa kita ngadain maulid padahal belum pernah ketemu sama Nabi? Ini alasannya hanya karena cahaya Muhammad ada dalam diri kita masing-masing, Pak. Saya ini kasih contoh, ini pengajian umum ya. Dan kalau di undangan ke saya namanya pengajian umum. Malah saya mikir emang ada ya pengajian khusus. Semua pengajian kan umum ya Pak ya. Ya kita lebih percepat aja ngajinya, kan ngaji mah dari dulu begitu. Kalau belum mulai ngaji orang pada tanya, ini kapan mulainya ya? Kalau udah mulai orang nanya sama teman, ini kapan beresnya ya? Gitu, benar nggak? Nah, alhamdulillah ini panitia tahu banget, ibu-ibu taruh di belakang sama anak-anak. Lah biasanya kita ngomong ibu-ibu juga ikut ngobrol ya. Lebih sono di Lewiliang Depok mah lebih parah. Bo, lihat kemari dah. Kalau ngaji mah contoh bapak-bapak, kan dulu saya bulanan di Al-Furqan, di Darul Fatah. Bapak-bapak mah adem tiap saya masuk majlis buka kitab, bapak-bapak di pojokan tidur. Sampai balik dia masih merem, olor. Tapi alhamdulillah kita sudah masuk taman-taman surga. Amin. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Pak, kenapa kita mengadakan maulid? Saya ambil contoh.
Ketika saya bawa botol kosong ke laut, Pak, ke pinggir laut, saya isi air laut. Lalu saya tanya ke Pak Kiai, ini air apa? Air laut. Laut bukan? Bukan, tapi air laut ada di botol ini. Anda paham kira-kira? Manusia seperti kita itu makhluk kekosongan, Pak. Dialiri cahaya Nabi Muhammad. Tanaqalta fil aslabi arbabin sudari. Allah pilih manusia itu untuk menampung cahaya Rasulullah, cahaya kenabian. Kita seperti botol kosong yang dialiri air laut. Kita manusia yang kosong ini dialiri cahaya Muhammad. Cahaya Muhammad ada dalam diri kita, tapi kita bukan Nabi Muhammad. Kira-kira paham? Ini air laut kita isi apa? Diisi ke botol. Air laut ada di botol ini, tapi ini bukan laut. Ngerti nggak kira-kira? Apa terlalu tinggi saya ngomong? Dan biasanya kalau saya ngaji terlalu ketinggian, nih jamaah palanya udah pada ngebul. Nih Kiai ngomong apaan ya? Kenapa? Karena ada cahaya Muhammad. Kalau saya tumpahkan air laut di botol ini ke lautan, pertanyaannya, itu air yang di botol hilang apa tidak? Tidak hilang, namun tidak dapat dicari. Karena dia telah bersatu dengan air yang lebih besar. Ketika manusia dicabut nyawa oleh Allah, Pak, dicabut nyawa, itu nur dan arwah. Apakah hilang? Tidak, karena dia sudah bergabung dengan Sang Maha-Nya. Kira-kira paham? Alhamdulillah, ini ngaji makrifat kelas tinggi ini, Kiai. Ini yang hadir kalau dibahas semua selesai hatam itu jadi wali semua udah. Udah apa jalan juga balik ke rumah udah kagak mau injek tanah itu. Udah kayak kuntilanak. Tanah kalta biasa. Allah pindahkan cahaya Nabi pertama ke Nabi Allah Adam alaihi. Adam lalu dipindahkan lagi ke Sayyidatuna Hawa. Adam dan Hawa memiliki turunan 41 anak. Hanya satu yang cocok menampung cahaya kenabian, yaitu Nabi Allah Sis alaihi salam. Dari Nabi Sis turun ke anaknya, ke putranya, bernama Sayyidina Anwas. Nah, ada sebagian pembaca kitab namanya Sayyidina Anus. Cuma saya kagak demen banget itu. Anus kan artinya udah kagak pantas itu. Udah Anwas saja. Anwas turun ke putranya bernama Sayyidina Kinan. Dari Sayyidina Kinan turun ke anaknya bernama Sayyidina Mahlail. Dari Mahlail turun ke putranya bernama Sayyidina Yarid. Dari Yarid turun ke anaknya bernama Sayyidina Akhnuh. Akhnuh ini nama kita hari ini Nabi Idris. Dari Nabi Idris turun ke putranya Sayyidina Matusalih. Dari Matusalih turun ke anaknya bernama Sayyidina Lamik. Dari Lamik turun ke anaknya yang kita kenal sekarang dengan nama Nabi Nuh alaihi salam. Udah Pak, gak usah dihafal, ini cukup saya aja udah itu bagian kita. Orang mah cuma punya bagian ya. Iya kan saling membutuhkan. Kalau ada ngomong, kudu ada yang dengerinnya. Cara gede juga saling tugasnya masing-masing. Yang ngapalin kayak tadi udah cukup kiai aja. Bapak-bapak kagak usah Pak dah. Lah memang dunia mah begitu, masing-masing punya keahlian, benar nggak? Makanya yang jadi kiai nggak boleh sombong, karena kiai butuh juga tukang tani. Yang petani butuh pedagang, benar nggak? Nah itu kiai Bang Haji Ukon, ban motornya kempes, emang baca doa kunut? Ya tetap butuh bengkel, bener nggak? Makanya kita nggak boleh merasa paling istimewa, merasa jadi paling pemeran utama di dunia ini, nggak boleh. Kalau orang-orang Sunda dulu bilang rekep dendeng tak sarua, artinya kita tidak pernah ada dibeda-bedakan di mata Allah. Yang berbeda itu hanyalah orang yang bertakwa. Sama, kiai butuh bengkel. Lah acara yang sebesar ini kan melibatkan banyak orang, bener nggak Kiai? Yang pasang tenda ada, yang gelerin karpet ada, yang masak air ada, yang masak di dapur ada. Lah sudah, berarti ini acara bersama, nggak boleh kita merasa paling hebat. Ini mau di kampung ngomong kalau nggak ada buah, lo kalau nggak ada buah lo, kalau nggak ada buah, padahal bisa jadi kalau nggak ada dia itu Indonesia lebih maju ya.
Bener nggak? Kita saling membutuhkan. Kita juga, kita pengurus-pengurus NU butuh banser sama, butuh banser, butuh ansor sama. Biar kata banser gitu kagak mempan pakai ayat kursi, dia mempannya pakai lontong. Ada pernah dipelaksan di pesantren saya pingsan lah, kita bacain ayat kursi kagak sembuh lagi, kasih nasi uduk 3 piring lah sembuh dia. Tapi kita perlu apresiasi Pak, karena agresi militer kedua sampai timbul fatwa dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu yang perang dulu santri Pak. Maaf, Jenderal Malabi sampai hari ini apa dari Inggris itu mendatangi PBNU itu 4 kali Pak, karena saya tahu datanya Pak. Itu sampai bertanya, ini benar Jenderal Malabi itu dibunuh sama santri? Kan kagak masuk akal pisan Pak. Masa iya jenderal mati sama santri? Santri kapan dilatih perang? Yang ngincer kaki ke kepala. Toh, ini hebatnya Nahdlatul Ulama Pak. Nah, itu batuk namanya. Ya benar. Maka kita bersyukur lah. Dari Nabi Allah Nuh turun kita langsung aja kena waktu ya Pak ya. Turun sampai ke Sayyidina Adnan. Dari Adnan turun sampai ke Sayyidina Quraisy atau disebut Sayyidina Fihir. Turun sampai ke Sayyidina Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki istri 6 orang. Istrinya 6 Bang Haji. 6 istrinya. Begitu mah jangan kita mah udah. Sayyidina Abdul Muthalib istrinya 6. Anak yang sebelum terakhir dari Fatimah Al-Makhzumi menjadi wadah terakhir daripada cahaya baginda Nabi, bernama Sayyidina Abdullah. Ini karena ada cahaya Rasul Bang. Ya Allah, orang kalau udah ada cahaya Nabi udah pasti ganteng orangnya. Benar. Orang kalau udah kedatangan cahaya Nabi pasti cerdas, pasti ganteng orang. Dan dia aja nih ustaz tuh, udah tampan banget ini, cuma yang pojok kono aja tuh. Ini nggak benar Pak, ini asli. Karena Sayyidina Abdullah dalam Sarah Al-Barjanji dikatakan Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Jadi maaf Pak, ini hari ini kalau kita cerita keramat, cerita yang lain-lain, orang katakan ini khurafat. Benar nggak? Ini saya baca dalam kitabnya Syekh Nawawi, Mbah Nawawi Tanara, beliau menulis syarah dari Al-Barjanji. Beliau katakan dalam kitab Badarij Syuhud, Sayyidina Abdullah itu Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Jadi kalau berjalan di tempat gelap, wajahnya bercahaya. Coba Abdullah mah tempat gelap wajahnya bercahaya, nyala Bang Haji. Lah kita mau di tempat terang gelap. Apa ketendang sama temen? Gua kira lu batu, begitu. Ini Sayyidina Abdullah. Sampai dikatakan Abdullah ini bahaya ini. Orang kalau terlalu tampan bahaya. Kenali dah cahaya Nabi. Menikahlah udah minggu depan dengan masih saudara kita bernama Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Nyebar undangan di Mekah Bang Haji. Nyebar undangan. Minggu depan Sayyidina Abdullah akan menikah dengan Sayyidah Aminah. Itu perempuan kota Mekah, janda sama perawan, ganti nama semua jadi Aminah. Ini benar. Dalam kitab begitu Pak. Tanaqalta fi aslabi. Berpindah-pindahnya cahaya Rasulullah. Jadi sampai hari ini cahaya Rasulullah tidak akan pernah berhenti. Dipilih hingga kita duduk di tempat ini pun atas dasar pilihan Allah. Alhamdulillah. Satu, tadi kita menjadi umat baginda Nabi. Yang kedua, kita dilahirkan di negeri yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan nikmat, bernama negeri Nusantara, negeri Indonesia kita tercinta. Allahu Akbar, ini nikmat banget Pak. Makanya saya mah bangga banget lah jadi orang Indonesia, jadi orang Bogor, jadi orang Depok, bangga banget. Saya mah berani sumpah Kiai, di Amerika mah kagak ada ciplukan deh. Lah benar, ini nikmat luar biasa ini Ustaz. Makanya ya Allah,
Kalau orang merasa nggak senang ya jadi orang Nusantara ini, orang kufur nikmat kalau menurut saya. Benar. Wal asri, demi waktu asar. Asbabun nuzul, orang Mekah dulu membanggakan harta. Orang jahiliyah dulu membanggakan nasab. Kalau ngobrol itu tidak ada manfaat sekalipun. Mereka lepas dari sawah, lepas dari kebun, lepas dari pasar, kumpul di waktu asar, berbicara, ngobrol, tidak ada manfaat sama sekali. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Innal insan, alif lam lafad al insan, pengganti dari lafad kulun. Kullul insan lafi khusrin. Semua manusia ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, tadi saya sudah katakan, kita duduk-duduk di tempat ini saya yakin bukan karena saya, tapi anak karena beriman kepada Allah dan kecintaan Anda terhadap baginda Nabi. Ini luar biasa Pak, nikmat iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Saya tuh kalau baca sirah nabawiyah, cerita Nabi, ini kadang ada hal-hal yang menurut saya itu ghairul makul, gak masuk akal Pak. Secara Pak, orang Arab itu dulu ratusan tahun sudah biasa nyembah ke Tuhan yang bukan Tuhan yang satu. Tuhannya banyak. Tiba-tiba Nabi lahir dan kemudian menjadi utusan Allah, mengajak orang sana menyembah kepada Tuhan yang satu. Loh kok bisa di waktu yang singkat diterima? Ini apa kalau bukan mukjizat? Ini kuncinya apa kalau orang ini bukan pilihan Allah, saudara? Menanam bibit tauhid di tempat tandus, di tempat yang sudah biasa mereka menyembah kepada Tuhan yang Tuhannya banyak. Loh kok apa nih kira-kira kuncinya? Rasulullah itu hebat. Illal ladzina amanu, membawa keimanan. Jadi kalau soal bagaimana Anda mengadakan maulid, ya itu terserah. Kalau dikatakan Nabi mengadakan maulid dengan puasa, ya dalam hadis begitu. Tetapi garis besar daripada perayaan maulid, kita mensuri tauladani akhlak baginda Nabi. Apa yang Nabi bawa? Yang Nabi bawa itu illal ladzina amanu, adalah konsep keimanan. Ini konsep iman. Nahdlatul Ulama dulu dibentuk kalau bukan karena iman, apa coba alasannya? Ketika komite hijab dikirimkan ke Saudi, karena di sana sudah ada pemberontakan dari bangsa Saudi melengsarkan Syarif Hussein, ulama-ulama tanah Jawa diusir-usir, ulama Banten dikembalikan lagi ke Banten. Siapa coba yang kiroh keimanannya sampai mengutus komite hijab kalau bukan dari tokoh Nahdlatul Ulama, saudara? Ini jasanya orang NU. Oke lah kalau memang secara hakikat wa man dakhalahu kana amina, bahwa Mekah dan Madinah akan dilindungi Allah secara hakikat, ya kita akui itu. Tetapi secara syariat mesti ada rijalnya Allah, mesti ada tentara Allah yang membuat sistem, membuat teknik. Salah satunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mengirim komite hijab ke sana, saudara. Jadi jasanya orang kita banyak. Mbah-mbah saya tuh udah diusir dari Mekah ke Banten dulu, itu gara-gara pemberontakan Saudi, Bang. Serius. Dulu kan yang jadi imamnya Syekh Ma'mun, saya tadi cerita sama beliau. Yang jadi imam Saudi Arabia itu Syekh Ma'mun. Masih di sana Mbah sama Syekh Nawawi, Mbah Nawawi diusir dia dari Mekah datang ke Banten. Ini keramatnya Ahlul Quran loh, Haji. Keramat Ahlul Quran. Ketika balik Syekh Ma'mun terdengar di Nusantara, Syekh Ma'mun pulang dari Mekah katanya. Ada muridnya Syekh Ma'mun bernama Syekh Arsad Tawil yang di kemudian hari pindah diusir Belanda ke Manado. Dia pengen sowan ke guru. Itu Pak Kiai Ma'mun, Syekh Ma'mun lepas seorang tamu udah banyak begini. Itu siapa? Syekh Arsad Tawil lah, saya lihat dari kejauhan, wudhu lagi. Pas mau salaman, wudhu lagi. Mau salaman, wudhu lagi. Muridnya tanya, Mbah, kenapa Mbah itu wudhu lagi, wudhu lagi? Tiap melihat wajah Syekh Ma'mun, wudhu lagi. Apa jawab Syekh Arsad Tawil? Saya lihat
Mbah Kiai Makmun itu dari mulai kepala sampai kaki itu tertulis huruf Quran semua. Allah karim. Sampai begitu Pak, keramat-keramat orang kita itu. Maka sebetulnya mengadakan maulid Nabi ini itu bukan baru kita sekarang Pak. Orang tua kita dulu tuh begitu ngadain maulid. Ya udahlah, jangan kita ngikuti apa paham-paham yang katakan maulid bid'ah. Mata lu ngebul. Enak amat maulid dibidahin. Benar gak? Sudah, kita pakai aja ini torikohnya Ahlussunnah. Torikohnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mencintai Nabi dengan berbagai ekspresinya. Salah satunya mengadakan maulidun Nabi. Alhamdulillah. Illalladzina amanu. Ini karena alasannya satu, kita punya iman ke Allah. Benar ya? Iya, kalau saya sih begini sama sahabat-sahabat baik di ranting NU, di MWC, di PC gini aja lah. Kita jangan pernah ada pernyataan diri untuk keluar dari NU. Haram kita bilang begitu. Soal kita nggak suka sama pengurus itu soal lain Pak. Ini mirip sama urusan masjid. Kalau kita kurang suka sama DKM, jangan ikut benci masjidnya. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita nggak suka sama DKM, ya itu masjid jangan dirobohin. Berapa pengen bangun masjid nanti? Kalau kita nggak suka sama pengurus di NU, itu urusan lain. Tapi jangan ada istilah dan pernyataan bahwa kita keluar dari NU. Hati-hati. Benar? Sudah. Jelas. Makanya apa? Junjung tinggi lah. Sopan santun, adab tata krama. Kita ini orang Nusantara. Orang Nusantara yang diajarin adab. Hebat orang kita itu. Makanya jangan macem-macem lah. Udah, ajarannya Ahlussunnah, ajarannya Nahdlatul Ulama, jangan pernah kita tinggalkan sekalipun. Iya, Ahlussunnah kan pertengahan. Kalau katanya Imam Ghazali, ittisab bil i'tiqad, pertengahan dalam berakidah. Tidak terlalu mengandalkan akal, juga tidak terlalu berpihak pengandalan kekhoyali. Tidak, pertengahan. Pernah dengar nggak riwayatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ketika keluar daripada ajaran Mu'tazilah? Pagi-pagi beliau bicara sama ayah tiri, tapi guru, bernama Abu Hasim Al-Jubai. Beliau tanya sama abahnya, Kiai, bah, kira-kira kalau ada orang ahli ibadah mati, itu kemana Pak nantinya? Abahnya jawab, itu nanti masuknya ke surga. Iya, kata Imam Hasan Abu Hasan Al-Asy'ari, masuk akal. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau ada orang ahlul maksiat, nggak ada sedikit juga ibadahnya, baiknya nggak ada. Itu kalau mati kemana ya? Ya abahnya jawab, ke neraka. Ya. Ini pertanyaan ketiga, bagaimana kalau ada orang meninggal baik, ibadah belum pernah, maksiat juga belum, tapi meninggal, nanti kemana? Abahnya jawab, itu nanti di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kata Imam Asy'ari, Allah karim, saya nggak masuk akal kalau ada ajaran begini. Masa iya masuk surga itu hasil ibadah? Masa iya masuk neraka itu hasil maksiat? Ini berarti Tuhan pimplan. Harus didorong dengan atarul ummah, asarul insan. Ada tapak, ada asar daripada manusia. Gak mungkin ini ajaran yang benar. Maka setelah khutbah Jumat, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia buka gamis. Jubah bukan gamis. Dia katakan, saya lepaskan jubah saya seperti mudahnya saya melepaskan akidah Mu'tazilah. Jadi pertengahan. Makanya dalam ajaran Ahlussunnah, masuk surga karena apa? Fadl, karena anugerah Allah. Masuk neraka itu karena keadilan Allah. Bukan bi asaril ibadah wa bi asaril maksiat. Bukan karena pengaruh dari ibadah, juga bukan karena pengaruh dari maksiat.
Ini fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting juga ya, penting, ini perlu diajarkan ya ke anak-anak kita, perlu kita ajarkan yang begini-begini, sifat 20, nasab-nasab Nabi ke atas, penting. Sekarang udah mulai gak ada ajaran-ajaran begitu, benar. Maka saya doakanlah para asatid semua di sini, Allah kasih sehat panjang umur. Benar, gerakannya nggak boleh surut, maju terus bergerak, nggak usah malu kita bilang jadi Nahdlatul Ulama. Kita nggak usah malu, sekarang tuh waktunya kita menunjukkan identitas diri kita. Saya masih ingat ada rekaman dari Mbah Kiai Nur Ali Bekasi. Mbah Kiai Nur Ali itu pernah bilang, dulu di tahun 40, di tahun 30 orang tidak menyebut dirinya NU, nggak masalah. Orang tidak mengatakan dirinya Nahdlatul Ulama, tidak masalah, kata Mbah Kiai Nur Ali. Untuk hari ini sudah harus mengatakan diri identitasnya, dia NU apa bukan. Kenapa? Dulu orang tidak mengatakan saya laki-laki dan saya perempuan. Dulu jelas mana laki-laki mana perempuan. Lah hari ini samar Pak, ini laki-laki mana lah perempuan mana. Apalagi kalau ente main ke Thailand. Haji Bani kemarin ngajak saya ke Thailand. Lah bener Pak, kalau orang sana bilang saru, ini mana cowok mana cewek udah agak jelas. Kalau dulu ini lafaz mudzakkar, ini lafaz muannas, nggak masalah. Hari ini harus jelas alamatut tahnis wa alamatut tadkir. Mana ciri muzakkar, mana ciri muannas. Sekarang harus ada mumayyizat, harus ada pembela, ada pembeda antara kita dengan yang lain. Hari ini udah harus mengatakan diri NU, nggak usah malu-malu. Bener nggak? Iya, udahlah, jangan keluar di ruangan hijau, di luar panas, asli. Saya kalau di majlis saya kan ruangannya hijau Pak, majlis ngobrol saya sering ngobrol ke Bang Haji, bukan, udah Bang Haji, sekarang mah jangan keluar dari ruangan hijau, di luar panas. Lah bener, ini warna hijau tuh warna Nabi Khidir. Nabi Khidir kan Nabi hijau, artinya simbol kehidupan. Selama masih ada penghijauan, selama itu masih ada kehidupan, insya Allah kalau NU-nya masih kuat, kiamat masih lama dah. Gampang sebenarnya, ini panitia penyelenggara kiamat ya, kan ramai itu di YouTube tuh ya. Gampang, kalau mau pengen cepet kiamat, bubarin aja NU, pasti cepet itu kiamat. Lah ini bahasanya bahasa siloka, bahasa isyarah. Ente ngerti gak sih bahasa siloka? Ini amsal, kata Imam Ghazali, ayat yang paling sulit itu terdapat dalam surah An-Nur, bercerita tentang amsal, tentang siloka. Ini kalau kita ngaji kitab Mishkatul Anwar, Allahu Akbar, itu cuma siloka semua itu. Yang diomongin A, maknanya B. NU itu cara baca kodenya lebih sulit daripada kode Da Vinci, saudara. Tahu nggak kode Da Vinci? Ini repot juga kalau kita ngomong agak tinggian ya. Baca teori Einstein, ini masih bawah. Teori itu di atas Nikola Tesla. Kapiran kita baca juga ngebul semua ini. Nah betul. Jadi ini amsal, ini apa? Siloka. Bahasanya siloka ini. Maka Mbah Hasim itu menerima tasbih dan tongkat daripada Mbah Kiai Khalil, itu siloka. Sudah harus membuat sebuah organisasi yang mengorganisasi para ulama, dinamakan kebangkitan para ulama. Lah kebangkitan para ulama, ulamanya kagak mikir. Ini mau di mana bangkitnya ulama kalau ulamanya nggak mikir ya? Iya. Maka lewat maulid ini, yuk kita bangkitkan kembali giroh itu. Pertama, nilai-nilai keimanan. Yang kedua, aminus solihat. Kita tampakkan kepada mereka akhlak dan amal yang baik. Tak perlu kita menghukumi orang lain. Bapak, ibu, gak perlu juga kita mengkafir-kafirkan orang lain, memponis orang lain masuk neraka. Nggak boleh. Ini kalau udah mau ngaji, mau datang takliman, datang ke orang bilang orang kagak mau ngaji, neraka lu. Nggak boleh. Nanti kita di surganya sendiri, kagak ada teman bete kita. Benar nggak? Ya sudah, kita bersama-sama aja bareng-bareng.
karena Nabi mengajarkan kebersamaan. Yang terakhir, watawasau bil haq watawasau bisabr, saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Inti garis besarnya saling menasehati satu sama lain. Nggak boleh merasa paling benar, nggak boleh merasa paling pintar. Sama-sama kalau kita dinasehati orang lain terima, kalau ke orang lain sedang salah kita juga harus ada kemauan untuk memberi nasihat kepada orang lain. Kita nggak boleh hidup masing-masing. Benar nggak? NU itu ngajarin kebersamaan. Fastabiqul khairat itu lomba di depan Allah, bukan lomba di depan manusia. Ngerti nggak kira-kira? Orang ulama itu tuh kan sederhana cara dakwahnya itu. Bener, dulu tuh pakai peci hitam, pakai sarungan, pakai baju koko, biasa kemeja, begini batikan. Itu semua bahasa Siloka, Pak. Bahasin itu waktu muktamar pertama pakai peci biasa, bawahan pakai peci biasa sama. Karena ini kan simbol, ini Siloka aja. Kalau antum-antum ngaji hikam tuh banyak di situ. Ini isyarat idfan wujudaka fi ardil khumul. Ada yang baca idfin wujudaka fi ardil khumul. Ini torikonya toriko daknus suhur, menyembunyikan kemasyhuran, maka pakai kofiyah. Kofiyah itu dari kata khofiyatun, menyamarkan keagungan. Nggak boleh diperlihatkan ke orang lain bahwa saya hebat, bahwa mbah saya keren, saya turunan orang hebat. Enggak, dalam NU tuh nggak ada tradisi begitu. Khofiyah samar, torikoh daknul wujud, menyembunyikan kemasyhuran diri. Iya, jadi nggak sekedar pakai baju hitam. Loh, ini nggak dicontohin Nabi, kata siapa? Anda baca kitabnya Tuan Syabdul Qadir, namanya Sirul Asror. Kenapa orang NU pakai peci hitam? Karena kata Tuan Syekh, warna hitam adalah warna tertinggi dari makom kesufian, saudara. Hati. Terus pakai koko, ini kan bahasa Siloka. Koko itu kuat karena di dalam dada Anda ada keyakinan, ada keimanan. Ikat dan tutup dengan kokoh. Dari sini pusar ke bawah pakai sarung. Sarung itu bahasa orang Jawa. Kalau bahasa orang Arab itu syar'un, syariat. Nah, orang Jawa kan nggak bisa nyebut ain gitu. Pasti orang sana bilang ang. Syar'an, orang sana nyebut sarangan. Ngerti nggak? Sarangan, maka disebut sarungan. Dari pusar ke bawah kita punya kelamin, arahkan kelamin itu lewat aturan sarangan, syariat maksudnya. Kakinya itu pakai sendalnya nggak yang model-model. Orang itu biasa aja. Kalau orang dulu namanya bakiyah. Bakiyah itu alam murokab tarkib madzi dari kata bako wal yakin, disingkat jadi bakiyah. Hati-hati, jadi cara berpakaiannya saja sudah menunjukkan bahwa ini mengandung siloka, mengandung amfar. Nggak sederhana itu kita pakai begini, enggak. Semua ada alasan. Ya. Tapi kan ini nggak juga kita sebut bahwa ini aturan agama, ini sekedar budaya. Benar nggak? Nggak salah juga bapak pakai gamisan, bagus. Kalau kita pakai gamis, pakai sorbanan, ikut ke sunnah Nabi kan dapat pahala, nggak Pak? Itu. Tapi kalau nggak diniatkan bahwa itu mengikuti sunnah Nabi, Anda harus sadar bahwa Abu Jahal juga pakai gamis dulu. Benar nggak? Iya. Makanya orang ini tuh enak ngajinya begini sambil ngerokokan, nggak masalah Pak. Ngerokok aja, yang penting mau ngaji. Yang repot itu ngerokok kagak, ngaji nggak mau. Ini kan ngebingungin malaikat. Kata malaikat pencatat amal, gua nyatat apaan? Lu ngerokok kagak, ngaji kagak. Makanya ngaji aja. Wong rokok itu bahasa Siloka kok. Rokok itu artinya kelembutan hati. Serius, makanya orang yang ngerokok tuh biasanya nggak temperamen. Coba lihat aja orang yang haram-haramin rokok. Walak Pak. Nah bener. Lihat aja orang yang mengharamkan rokok. Walak, main bid'ah, main haram itu. Orang yang ngerokok kan patadabar an akibatil amri kalau ngaji taklim ya, berpikir sebelum bertindak. Benar. Ada kiai ditanya, Pak Kiai hukum ini bagaimana? Entar 2 batang dulu katanya. Loh,
Benar nggak? Itu jadi ya udahlah. Nahdlatul Ulama sudah bikin fatwa bakal hukum rokok itu makruh, udah itu maksimal, udah begitu aja. Jangan cari hukum lain dah. Benar nggak? Benar nggak? Rokok itu kan bahasa Arab kuno itu. Nyanyiannya juga ada rokok China. Lagi rokok China. Itu kan kalau diarti rokot aina ya saukon, artinya orang yang merasa rindu kepada Nabi sehingga mengalirkan air matanya berangkat daripada kelembutan hati mengingat Rasulullah. Jadi orang yang merokok itu biasanya lembut artinya Pak. Lebih bener, makanya ngerokok aja dah. Iya, benar. Jadi rokok tuh ada bako. Coba itu, bako makan sifat Allah. Coba wujudin tuh pakai bako, padahal itu siloka Pak. Bako itu Allah yang maha abadi. Artinya apa? Ketika Anda ingin balik ke Allah yang maha abadi, caranya rokok, lembutkan hatimu. Itu udah, jangan yang macem-macem dah. Maka orang dulu tuh kalau ngerokok pakai pahpir. Saya pertama kali ketemu Mbak Ahmad, dia lagi linting pakai pahpir. Pahpir itu kan bahasanya Umar bin Khattab. Pahpiru ilallah tuh. Iya. Pengen keluar asap dihisap, itu bahasa Sayyidina Umar juga. Hasibu anfusakum. Jadi di NU itu semua punya unsur silokan. Bukan ilmu cocokologi ini, bukan. Ini ilmu silokan namanya. Maka dalam peringatan Maulidun Nabi, kita berharap kepada Allah, kita ingin dijadikan umat Rasulullah. Kita memang tidak bisa mencontoh Rasul dengan fisik, paling tidak Rasulullah meninggalkan jejak lewat sunnah. Kita ingin aku jadi umat Rasulullah dengan mengerjakan semua sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya dari pengajian ini insya Allah lah, kan ngaji itu ibarat pohon Pak. Anda butuh buah silahkan ambil buahnya, Anda butuh ranting silahkan ambil rantingnya, Anda butuh daun silahkan ambil daunnya. Silahkan simpulkan masing-masing dari yang tadi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada tiga yang diatur, apa yang didakwahkan oleh Nabi. Mudah-mudahan malam ini dan selanjutnya kita bisa mengamalkan itu semua. Mohon maaf sekali lagi kalau memang ini pembahasannya kira-kira tidak masuk atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para hadirin. Mudah-mudahan saja ada manfaat buat semua. Insya Allah kapan dan kapan kita ditakdirkan untuk bertemu kembali. Cukup kiranya Kiai ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.